Ya. Mulai. Selesai. Baik, hari ini ada yang tidak masuk atau tidak? Siapa yang tidak masuk? Kasihan, sakit. Elsa sama Bertian sakit ya. Oke, sekarang Ibu dan teman-teman semuanya kita akan belajar di topik 1 WKG. WKG itu apa sih Bu? Ada yang tahu nggak? WKG itu wawasan kebinekaan global. Kita ambil topik 1 yang bisa kalian baca. Apa topik 1? Dunia yang berwarna. Jadi topik satunya temanya dunia yang berwarna. Capaian pembelajaran kali ini. Apa sih capaian pembelajaran kali ini? Bisa tolong bacakan Mbak Seira. Ya, benar. Seperti yang dibacakan tadi sama Mbak Seira tadi, capaian pembelajaran kita adalah memahami bahwa kita adalah warga dunia yang beragam dan punya kewajiban untuk merayakan kebinekaan dan menjawab berbagai tantangan, termasuk tantangan di era global abad 21 ini ya. Nah, sekarang kita mulai dari diri. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini sama dan seragam? Warna kulitnya, bahasanya, adat istiadatnya, budayanya, semuanya sama. Kira-kira ada yang mau berpendapat nggak? Bisa angkat tangan. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini sama dan seragam? Jadi kalau misalnya semua manusia sama dan seragam, jadinya kita apa? Tidak bisa membedakan satu sama lain. Terus kita kehilangan identitas diri kita. Identitas diri kita itu apa termasuknya? Nama, terus kepribadian dan lain-lain ya. Nah, sejak dahulu kala manusia berimigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ada yang tahu berimigrasi? Ya, imigrasi adalah perpindahan dari tempat satu ke tempat lainnya. Nah, selama berabad-abad, manusia dari berbagai ras, bangsa hidup berdampingan dengan damai. Kalian merasakan apa enggak? Damai kan? Termasuk Indonesia itu banyak sekali suku, budaya, bahasa. Kita saling bertengkar nggak? Kalau misalnya satunya pakai bahasa Jawa, satunya pakai bahasa Batak,
minoritas atau pribumi dan pendatang. Tapi kali ini kita akan main mayoritas minoritas. Ada yang belum dapat kata double nih? Saya. Nah, langkah-langkahnya membuat kelompok dengan jumlah anggota ganjil seperti 7 atau 5. Jadi ini kelompoknya begini aja, berdasarkan baris ya. Terus fasilitator akan memberikan sebuah pertanyaan dengan jawaban. Pilih salah satu dalam hati dulu. Jadi misalnya nanti ibu ada gambar kanan dan kiri, atas dan bawah. Nanti kalian jangan berusaha apa gitu ya. Jadi kalian itu dalam hati. Jika pilihan yang ibu sebutkan suruh angkat tangan, nanti bisa angkat tangan. Jika pilihan dalam hati kalian tidak ibu sebutkan, berarti kalian tetap tidak angkat tangan. Oke? Nah, paham nggak sampai sini peraturannya? Belum paham? Nih, ibu kasih contoh dulu ya. Nih, ibu kasih contoh dulu. Misalnya ada dua gambar ini kanan dan kiri ya. Nah, di sini kalian dalam hati itu dipilih dulu jawabannya. Misalnya ibu buku diaduk, siapa tim buku diaduk, angkat tangan, nanti kalian angkat tangan. Nah, jawaban yang minoritas nanti teman sekelompoknya masing-masing satu orang tempelkan ke jawaban orang yang minoritas. Paham? Jadi kita main game apa tadi? Oke, sebelum memulai game biar kita semangat, tepuk tangan dulu dong. Udah? Udah siap ya? Udah ada jawaban yang ini? Ibu baca Bapak ya. Mana tim buku diaduk, angkat tangan. Nah, berarti lebih banyak. Berarti tim satu, tim satu ini lebih banyak apa? Bubur diaduk ya. Berarti bubur nggak diaduk. Bukanlah ya. Itu berarti dikasih satu orang satu tempelan double. Oke, sekarang yang tetap angkat tangan ya, tadi angkat tangan. Yang kedua, kelompok satu saja ya tadi ya. Kelompok kedua, berarti lebih banyak. Iya, nggak diaduk. Berarti yang angkat tangan boleh ditempelkan satu. Ya, yang ini. Ini bubur yang tadi aduk. Bubur yang berapa? Bubur diaduk tadi angkat tangan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama ya, berarti ini nggak ada yang mayoritas minoritas. Tadi siapa yang bubur diaduk? Bubur diaduk berarti bubur diaduk ya minoritas. Tidak kan? Ya tidak kan? Apa ini namanya? Sudah?
semua ini. Ini kita dipindah enggak. Ada cucu kan? 16 tahun. Adik dewasa. Oh iya, ini ada dulu. Ada 2 orang yang nggak aman. Ayo bisa ditambahkan katanya. Berarti yang ditempel itu hidup. Sekarang Indomie versus Indomie. Siapa yang sukanya makan mie? Sedap, angkat tangan. Siapa di sini yang sukanya pakai naik? Naik Grab, angkat tangan. Ayo, masih ada 2 pilihan lagi. Pilihan
sebagai kekuatan yang mempersatukan kita. Yang kedua, hidup di dalam perbedaan seharusnya dapat mengajarkan kita untuk menemukan keharmonisan hidup bersama lewat toleransi. Yang ketiga, keberagaman adalah makna yang paling makna. Setiap perbedaan adalah bagian dari cerita. Dengan saling memahami, kita berdiri bersama, membangun dunia dengan penuh cinta. Yang keempat, keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dunia ini tidak bisa maju tanpa adanya perbedaan. By John F. Kennedy. Jadi keberagaman yang kalian mainkan tadi itu adalah bisa jadi sumber kekuatan, bukan kelemahan ya. Lihat bareng-bareng videonya ya. Tapi tenang ya. Ada nggak? Jangan. Jadi Indonesia tadi apa? Jadi kita itu bisa aja merasa Indonesia banget. Kalian cinta Indonesia nggak? Iya. Jadi menurut kalian Indonesia banget kayak Naswa Shihab tadi itu kan kayak keturunan itu kan jelas-jelas dari Arab, tapi ternyata setelah menggunakan tes DNA ternyata lebih dominan ke lebih dominan ke Cina. Jadi jadi kalian mau jadi tim hijau atau tim hijau? Harus berusaha menjadi tim hijau ya. Jadi punya wawasan EID tadi, wawasan literasi kebangsaan yang luas. Selanjutnya kolaborasi kunci sukses abad ke-21. Ada 4 C. Kunci sukses abad 21 bisa dibacakan yang satu creativity Mas Gagak. Agak berat ya Mas? Kreativiti apa interpretasi? Proses mental yang proses mental yang melibatkan kemunculan gagasan atau angkutan baru atau hubungan baru antara gagasan dan agiatan yang sudah ada. Yang kedua communication. Ada yang mau? Angkat tangan. Ya, mau. Ya bisa. Komunikasi merupakan
harus mempunyai 4C. Tadi 1. Creativity, 2. Communication, 3. Critical thinking, dan 4. Kolaborasi. Selanjutnya, nah sekarang kita kan tadi sudah belajar apa? Belajar toleransi dari berbagai negara. Tadi belajar dari ada perbedaan suku juga ya. Ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari topik 1 dunia yang berwarna hari ini? Oke, Mas Jadi Raka. kesimpulannya keberagaman itu adalah kunci untuk membuat manusia itu harmonis. Jadi keberagaman itu bukan buat hanya suatu perbedaan. Jadi intinya keberagaman itu buat kita harus bersatu, bukan malah bikin perbedaan. Ya, jadi keberagaman bikin kita, intinya itu bikin kita menjadi harmonis. Karena tadi kita udah main game mayoritas minoritas, dan yang minoritas tadi ditempel, sekarang yang masih pakai tempelan-tempelan bisa dibantu dicopot buat teman-temannya. Karena kita perbedaan itu membuat semakin apa tadi? Harmonis. Bisa ditempel. Oke, sudah. Jadi tadi pelajaran yang bisa kita ambil dari topik 1 adalah perbedaan bukan menjadi hambatan,